Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 556-560. Bab 556. Kamu benar-benar menyukaiku. Melihat wajah serius Yi Yun, Fendi Zanders bertanya pada Yi Yun dengan ekspresi serius. Ya, aku menyukaimu. Apakah kamu ingin mempertimbangkan untuk putus dengan tunanganmu dan tinggal bersamaku? Yi Yun membalas Fendi Zanders sambil tersenyum. Fendi Zanders memandang Yi Yun dengan ekspresi bingung, tidak tahu apa yang ingin dilakukan Yi Yun sekarang. Dan Yi Yun melihat Fendi Zanders sudah lama tidak berbicara, dia tersenyum ringan, lalu berkata dengan lembut, baiklah, adikku akan berhenti bercanda denganmu, banyak sekali orang tinggi, kaya dan tampan yang mengejarku, bagaimana aku bisa menyukaimu? Hehe. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Yi Yun, dia tidak bisa menahan senyum sedikit pun, lalu menghela napas lega. Terkadang Fendi Zanders sangat khawatir jika Yi Yun benar-benar menyukainya, itu akan sedikit merepotkan. Yi Yun melihat ke arah waktu, lalu berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, ini sudah larut, kamu bisa bermalam di rumahku hari ini, aku akan istirahat. Bagus. Fendi Zanders langsung mengangguk, dan dia tidak berniat pergi. Lagi pula, setelah bolak-balik sepanjang malam, Fendi Zanders tidak memiliki kekuatan untuk terus melempar. Selamat malam ah. Setelah melihat Fendi Zanders setuju untuk turun, Yi Yun melambaikan tangan kecilnya ke arah Fendi Zanders, lalu berbalik dan ingin pergi. Ah. Tapi pada saat Yi Yun hendak berbalik, Yi Yun tiba-tiba menjerit centil, lalu kehilangan keseimbangan dan langsung jatuh ke arah meja kopi. Hati-hati. Ketika Fendi Zanders melihat Yi Yun akan jatuh, dia bereaksi sangat cepat, dan langsung melingkarkan lengannya di pinggang ramping Yi Yun, dan menarik Yi Yun ke dalam pelukannya. Kamu tidak apa-apa. Fendi Zanders meletakkan Yi Yun di sofa, dan bertanya dengan lembut pada Yi Yun. Baiklah. Jawab Yi Yun ringan, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya, dan kemudian dengan lembut berkata kepada Fendi Zanders, sepertinya pergelangan kakiku terkilir. Kamu memakai sandal, bagaimana kamu bisa keseleo? Kaki. Fendi Zanders tertegun sejenak, lalu dengan cepat menundukkan kepalanya untuk melihat pergelangan kaki Yi Yun, dan menemukan bahwa pergelangan kaki Yi Yun benar-benar merah saat ini. Saat aku melompat ke sungai sebelumnya, pergelangan kakiku terkilir sekali, tapi itu tidak serius, jadi aku tidak menganggapnya serius. Aku tidak tahu kenapa tiba-tiba menjadi serius sekarang. Yi Yun berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Kenapa kamu tidak memberitahuku kalau pergelangan kakimu terkilir? Fendi Zanders menjawab tanpa daya, dan kemudian melanjutkan, meskipun pergelangan kaki yang terkilir bukanlah masalah besar, jika Anda tidak mengatasinya, mungkin tidak akan sembuh selama sebulan, apakah ini sangat serius? Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Yi Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, dan kemudian melanjutkan, saya harus pergi ke kru film untuk syuting dalam beberapa hari, apakah itu akan mempengaruhi pembuatan film saya? Sekarang coba lihat apakah kamu bisa berjalan sendiri. Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Yi Yun. Biarkan aku mencobanya. Jawab Yi Yun lembut, lalu perlahan berdiri, perlahan mencoba berjalan. Tapi Yi Yun menyadari pergelangan kakinya sangat sakit sehingga dia tidak bisa berjalan sama sekali. Tidak bisa pergi. Yi Yun menoleh untuk melihat Fendi Zanders, lalu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata. Itu pasti serius. Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah, lalu berkata dengan lembut, kamu berbaring di sofa dulu, dan aku akan menekannya untukmu. Yi Yun menoleh untuk melihat Fendi Zanders, mau tidak mau ragu-ragu untuk sementara, dan akhirnya mendengarkan kata-kata Fendi Zanders dan dengan patuh berbaring di sofa. Setelah melihat Yi Yun berbaring, Fendi Zanders melepas sandal di kaki Yi Yun. Kaki kecil Yi Yun begitu halus, seolah bisa meneteskan air. Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk melihat kedua kali, dan kemudian dengan lembut memijat kaki kecil Yi Yun yang cantik. Bagaimana kekuatannya? Fendi Zanders bertanya dengan lembut. Bagus. Yi Yun buru-buru mengangguk, lalu bertanya pada Fendi Zanders dengan cemas, Fendi Zanders, kapan aku akan sembuh? Aku juga tidak tahu. Kondisimu saat ini sepertinya cukup serius. Aku akan membawamu ke rumah sakit besok pagi. Aku hanya bisa menggosokkannya padamu agar darah di kakimu larut dan mencegahnya bertambah parah. Fendi Zanders berkata pada Yi Yun dengan nada serius. Kamu masih memahami ini? Yi Yun menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan berkata dengan ekspresi terkejut. Saya baru belajar sedikit ketika saya masih di sekolah, tetapi saya tidak begitu mengerti. Fendi Zanders menjelaskan. Kalau begitu, maukah kamu membuatku serius? Yi Yun tampak sedikit tidak percaya pada Fendi Zanders, dan bertanya dengan cemberut. Jangan khawatir tentang ini, aku masih sangat percaya diri, aku hanya menggosokkannya untukmu untuk melarutkan kemacetan darah, jawab Fendi Zanders ringan, lalu dengan lembut mengangkat kaki kecil Yi Yun, dan menggosoknya dengan sangat lembut.
Saat tangan Fendi Zanders menyentuh betis Yi Yun yang lemah dan tanpa tulang, sentuhan yang sangat halus menyebar ke hati Fendi Zanders dalam sekejap. Perasaan lembut itu membuat Fendi Zanders ingin menundukkan kepala dan mengambil 2 gigitan. Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan suasana hatinya yang bersemangat. Tidak mungkin, betis Yi Yun sangat menawan. Bahkan orang yang tidak memiliki fetis kaki pun mau tidak mau akan tergerak. Yi Yun tentu saja tidak menyadari keanehan Fendi Zanders, dia menutup matanya dan menikmatinya dengan tenang. Teknik Fendi Zanders cukup bagus, membuat Yi Yun merasa sangat nyaman, kakinya yang halus tertekuk dari waktu ke waktu. Saya tidak menyangka teknik Fendi Zanders begitu kuat. Yi Yun tidak bisa menahan desahan pelan di dalam hatinya. Namun, pada saat ini, kekuatan tangan Fendi Zanders tiba-tiba mulai meningkat. Yi Yun tanpa sadar menggigit bibirnya, berusaha untuk tidak mengeluarkan suara aneh. Tidak mungkin, teknik Fendi Zanders terlalu kuat, begitu kuat sehingga Yi Yun ingin berteriak. Apakah kekuatan ini cukup sekarang? Fendi Zanders juga sedang mengendalikan emosinya saat ini, dan bertanya pada Yi Yun dengan suara rendah. Bisa. Yi Yun tersipu dan balas berbisik pada Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders mendengar kata ya, dia meningkatkan usahanya lagi. Ah! Yi Yun tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Meskipun Yi Yun selalu memegang kendali sebelumnya, namun karena kekuatan Fendi Zanders yang meningkat, dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Setelah berteriak, wajah cantik Yi Yun tampak lebih cerah. Fendi Zanders tertegun sejenak, lalu buru-buru bertanya pada Yi Yun, apakah aku menyakitimu karena aku terlalu kuat tadi? Tidak, tidak. Yi Yun dengan cepat menggelengkan kepalanya. Saat ini, Yi Yun sangat khawatir Fendi Zanders akan berhenti, karena perasaan barusan sangat nyaman, dan dia berharap Fendi Zanders dapat terus memijat. Apakah tidak apa-apa? Fendi Zanders memandang Yi Yun dan terus bertanya. Tidak. Yi Yun menggeleng ringan lagi. Dan Fendi Zanders merasa lega saat mendengar kata-kata Yi Yun, dan terus memijat. Bab 557. Mungkin karena aku baru saja mengeluarkan suara itu. Jadi Yi Yun tidak lagi mengendalikan emosinya, dan mulai mengeluarkan berbagai macam suara aneh. Ya. Kedengarannya seperti ini terus terdengar di telinga Fendi Zanders. Yi Yun mungkin tidak tahu betapa menariknya suaranya bagi Fendi Zanders. Apalagi saat ini Fendi Zanders masih memegangi kaki ramping Yi Yun. Meskipun Fendi Zanders telah mengatakan pada dirinya sendiri untuk tenang di dalam hatinya, terkadang, Anda tidak bisa tenang hanya karena Anda menginginkannya. Yi Yun sendiri adalah seorang cantik-cantik, baik itu sosok maupun penampilannya, bisa dikatakan yang terbaik dari yang terbaik. Apalagi Yi Yun memancarkan aura unik Yuji, seorang selebriti internet yang bisa menjadi douyin level jutaan, dan entah berapa banyak orang yang mengira dia adalah seorang dewi. Terlebih lagi, dewi ini masih mengeluarkan suara menggoda di depan Anda saat ini, Fendi Zanders juga pria normal. Saat ini, Fendi Zanders jelas tidak bisa mengendalikan emosinya, dan tangan kanannya mulai bergerak ke atas perlahan. Semula Fendi Zanders hanya memijat bagian pergelangan kaki, namun tanpa disadari, Fendi Zanders mulai memijat betis Yi Yun yang ramping dan lurus. Yi Yun secara alami memperhatikan gerakan tangan Fendi Zanders, tetapi untuk beberapa alasan, dia tidak berbicara untuk menghentikan Fendi Zanders. Melihat Yi Yun tidak melawan, Fendi Zanders menjadi lebih berani, dan perlahan menggerakkan tangannya ke arah paha Yi Yun. Yi Yun memandang Fendi Zanders tanpa ekspresi apapun di wajahnya, tetapi saat ini hatinya sangat gugup. Baru saja ketika Yi Yun bertanya kepada Fendi Zanders apakah dia menyukainya, apakah Fendi Zanders akan bersamanya, Yi Yun tidak bercanda dengan Fendi Zanders, dia sangat serius. Sejak Fendi Zanders menghajar Luo Feiyu dengan kejam demi Yi Yun terakhir kali, Yi Yun sudah mulai menyukai Fendi Zanders di dalam hatinya, itulah sebabnya Yi Yun ingin mengacaukan masalah antara Fendi Zanders dan Cleo Fei Lin. Hanya saja Yi Yun, seorang wanita, selalu menyendiri dan sombong, sehingga dia tidak bisa mengambil inisiatif untuk mengaku kepada Fendi Zanders, dan dia juga tahu bahwa Fendi Zanders mungkin tidak akan mengambil inisiatif untuk mengaku padanya. Jadi selama liburan musim panas, Yi Yun sangat terjerat. Kali ini ketika Yi Yun kembali, alasan mengapa dia ingin mencari Fendi Zanders dan mentraktir Fendi Zanders makan malam sebenarnya hanya untuk menemui Fendi Zanders untuk terakhir kalinya dan melupakan Fendi Zanders. Tapi Yi Yun tidak menyangka akan menemukan hal seperti itu. Semua yang terjadi hari ini membuat Yi Yun semakin menyukai Fendi Zanders di dalam hatinya. Seperti yang dikatakan Fendi Zanders sendiri, bagaimana mungkin dewi tingkat tinggi seperti Yi Yun bisa jatuh cinta dengan penis seperti Fendi Zanders? Faktanya, tidak demikian. Di mata Yi Yun, selain sedikit miskin, Fendi Zanders tidak ada yang salah dengan dirinya. Bagaimanapun, Fendi Zanders cukup tampan dan baik hati. Yang terpenting Fendi Zanders berani melindungi dirinya sendiri dengan resiko menyinggung Luo Feiyu, inilah yang paling menyentuh hati Yi Yun. Meskipun Yi Yun adalah seorang dewi, dia tetaplah seorang wanita, dan terkadang dia juga membutuhkan perhatian dan cinta pria.
Tapi pria yang bisa ditemui Yiyun pada dasarnya ada untuk tidur dengannya. Yiyun tidak bisa menemukan rasa aman pada orang-orang ini, tapi Fendi Zanders bisa memberinya rasa aman ini. Beberapa gadis mungkin berharap pasangannya di masa depan bisa sangat kaya, dan beberapa gadis mungkin berharap pasangannya bisa sangat tampan. Tapi Yiyun sama sekali tidak mempedulikan hal itu, dia hanya berharap calon pasangannya akan memperlakukannya dengan tulus. Dan di mata Yiyun, Fendi Zanders mungkin satu-satunya yang bisa dengan tulus memperlakukannya dengan baik. Yiyun melihat tangan Fendi Zanders bergerak ke atas perlahan, dia tahu bahwa Fendi Zanders telah benar-benar kehilangan akal sehatnya sekarang. Selama dia bekerja sama dengan Fendi Zanders tidak akan bisa melepaskan diri. Tapi Yiyun sangat ragu-ragu di dalam hatinya, dia tahu bahwa Fendi Zanders sudah memiliki tunangan, dia tidak tahu apakah dia melakukan kesalahan dengan melakukan ini sekarang, dia sangat terjerat dalam hatinya. Menghadapi pria yang dicintainya, Yiyun tidak tahu harus memilih apa. Namun saat ini, tangan Fendi Zanders sudah berada di paha Yiyun. Saat ini, Yiyun hanya mengenakan baju tidur tipis, dan Fendi Zanders dapat dengan jelas merasakan kelembutan dan kehalusan paha Yiyun. Setelah merasakan hangatnya tangan Fendi Zanders, tanpa sadar tubuh Yiyun melunak, dan dia meringkuk di pelukan Fendi Zanders. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan tindakan intim dengan seorang pria. Yiyun menggigit bibirnya, meronta dalam hati. Dia tidak tahu apakah dia harus menjalin hubungan dengan Fendi Zanders saat ini. Apakah dia menyukaiku? Yiyun tidak dapat menahan diri untuk menanyakan pertanyaan ini berulang kali di dalam hatinya. Meskipun Fendi Zanders mempertaruhkan nyawanya hari ini untuk menyelamatkan dirinya sendiri, Yiyun merasa Fendi Zanders tidak berperilaku seperti itu karena dia menyukainya. Orang yang sangat disukai Fendi Zanders di dalam hatinya adalah Cleo Fei Lin. Memikirkan hal ini, Yiyun merasa dia tidak bisa membiarkan Fendi Zanders melanjutkan, jadi dia secara naluriah ingin melepaskan tangan Fendi Zanders. Tapi sekarang Fendi Zanders benar-benar tertarik pada Yiyun. Anda tahu, kali ini berbeda dengan situasi Liu Chenwei terakhir kali. Terakhir kali di rumah Liu Chenwei, Fendi Zanders tidak memiliki kesadaran sama sekali. Dan karena dia meminum obat itulah dia salah mengira Liu Chenwei sebagai Cleo Fei Lin, itulah sebabnya dia menjalin hubungan dengan Liu Chenwei. Namun kali ini, Fendi Zanders benar-benar jatuh cinta pada Yiyun. Bagaimanapun, Yiyun dapat dianggap sebagai yang terbaik tidak peduli sosok atau penampilannya. Faktanya, Fendi Zanders selalu tertarik pada Yiyun. Dia selama ini menghindari Yiyun, hanya khawatir suatu hari nanti dia akan kehilangan kendali atas dirinya dan melakukan sesuatu, tapi sekarang Fendi Zanders akhirnya tidak bisa mengendalikan dirinya. Ini adalah naluri manusia yang paling primitif. Fendi Zanders tidak memiliki pemikiran lain dalam pikirannya sekarang, dia hanya ingin menganggap Yiyun, seorang wanita cantik yang seksi, sebagai miliknya. Dorongan semacam ini berada di luar kendali Fendi Zanders. Meskipun Fendi Zanders mencintai Cleo Fei Lin di dalam hatinya, dia tidak punya cara untuk mengendalikan dirinya dalam menghadapi godaan Yiyun. Dengan kata lain, dalam keadaan seperti itu, jika Fendi Zanders masih bisa mengendalikan emosinya, maka dia bukanlah seorang laki-laki. Yiyun secara naluriah ingin mendorong Fendi Zanders menjauh, tetapi Fendi Zanders tidak memberikan kesempatan ini sama sekali kepada Yiyun, dan bergegas menuju Yiyun, lalu mencium bibir Yiyun dengan bibirnya sendiri. Yiyun berjuang sepanjang waktu, tetapi ketika dia merasakan suhu tubuh Fendi Zanders, dia berhenti mengendalikan dirinya, melingkarkan lengannya di leher Fendi Zanders, bibir seksinya terbuka sedikit, dan terus bekerja sama. Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders merasakan respon Yiyun, seluruh tubuhnya tampak mendidih, dan gerakan tangannya menjadi lebih ganas. Keduanya berpelukan di sofa dan terus berlama-lama. Bab 558 di ruang tamu. Fendi Zanders dan Yiyun berpelukan erat. Saat ini, Yiyun siap menjalin hubungan dengan Fendi Zanders. Bagaimanapun, Fendi Zanders telah menyelamatkannya 2 kali berturut-turut, dan dia juga rela menyerahkan dirinya kepada Fendi Zanders. Namun Fendi Zanders tidak puas dengan status quo. Pada saat ini, pikirannya dipenuhi oleh keinginan, dan sekarang dia hanya ingin melepas pakaian Yiyun sesegera mungkin. Namun saat Fendi Zanders hendak bergerak, Yiyun tanpa sengaja meremukkan lengan Fendi Zanders. Ah! Rasa sakit yang hebat menyerbu hati Fendi Zanders dalam sekejap, dan Fendi Zanders tiba-tiba menjadi lebih sadar. Kamu tidak apa-apa. Yiyun membeku sejenak, lalu bertanya pada Fendi Zanders dengan ekspresi gugup. Tidak, tidak ada. Jawab Fendi Zanders dengan suara pelan, namun gerakan tangan Fendi Zanders terhenti, karena Fendi Zanders sepertinya sudah banyak terbangun saat ini. Yiyun menatap Fendi Zanders dengan matanya yang menggoda, ragu-ragu selama 2 detik, lalu mengulurkan tangannya untuk mendorong Fendi Zanders menjauh, dan kemudian bertanya kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, Fendi Zanders, apakah kamu melakukan ini karena kamu menyukaiku? Itukah sebabnya, atau kamu hanya ingin tidur denganku? Aku. Fendi Zanders tertegun dengan pertanyaan Yiyun, dan untuk sesaat tidak tahu bagaimana menjawabnya.
Aku akui, aku memang merasa sedikit kepanasan barusan, tapi aku bukan wanita biasa. Jika kamu hanya ingin tidur denganku, maka aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Tetapi jika kamu mengakui bahwa kamu suka aku, meskipun kamu sudah punya, aku bersedia menemanimu menjadi gila sekali, tetapi kamu harus memikirkan masalah ini dengan hati-hati. Melihat Fendi Zanders tidak berbicara, Yi Yun berkata kepada Fendi Zanders dengan wajah serius. Apakah ini penting? Fendi Zanders bertanya dengan suara rendah. Hal ini sangat penting bagiku, karena aku tidak ingin menyerahkan cinta pertamaku kepada seseorang yang tidak mencintaiku sama sekali. Tidak ada kekurangan pelamar di sekitarku, Yi Yun, dan aku tidak mau meremehkan diriku sendiri seperti ini, kata Yi Yun dengan nada serius. Dan Fendi Zanders sedang duduk di sana, dengan ekspresi gelisah di wajahnya. Karena dia tidak tahu bagaimana dia harus menjawab pertanyaan Yi Yun. Yi Yun, sebaliknya, menatap Fendi Zanders penuh harap. Faktanya, penampilan Yi Yun barusan jelas-jelas memberitahu Fendi Zanders bahwa dia sangat menyukai Fendi Zanders. Dia bisa menerima kenyataan bahwa Fendi Zanders memiliki tunangan, dan bahkan mengabdikan dirinya padanya. Tubuh dari. Saat ini, Yi Yun hanya membutuhkan penegasan dari Fendi Zanders. Tapi Fendi Zanders tahu bahwa dia melakukan hal itu karena impulsif, dan dia tidak bisa melupakan Cleo Fei Lin di dalam hatinya. Posisi Cleo Fei Lin di hati Fendi Zanders tidak bisa digantikan oleh wanita manapun. Maaf, aku tadi impulsif. Fendi Zanders membalas Yi Yun dengan suara rendah, lalu langsung berjalan keluar ruangan. Fendi Zanders. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Yi Yun memasang ekspresi sangat kecewa di wajahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk berdiri dan berteriak. Kamu harus memahami situasiku. Aku punya tunangan. Meskipun aku punya beberapa konflik dengannya, aku tidak ingin melakukan apapun yang menyinggung perasaannya. Maafkan aku. Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders mengambil ponselnya dan keluar ruangan. Yi Yun berdiri di sana dengan mata kusam, memperhatikan kepergian Fendi Zanders, tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya. Lagi pula, sebagai selebriti internet setingkat Dewi Douyin, Yi Yun merasa tidak akan kalah dari wanita lain dalam aspek apapun. Namun saat ini, dia menyadari bahwa dia masih belum punya cara untuk menggantikan posisi Cleo Fei Lin di hati Fendi Zanders. Bahkan saat ini, Yi Yun tidak punya cara untuk membuat Fendi Zanders mengatakan, aku menyukaimu. Fendi Zanders, kenapa kamu begitu bodoh, meskipun kamu berbohong padaku? Yi Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, lalu tersenyum tak berdaya, dan berkata dengan lembut, mungkin itu sebabnya aku memilihmu daripada pria lain. Karena kamu berbeda dari pria lain, kamu tidak akan memperlakukanku bohong, jika kamu menyukainya, jika kamu tidak menyukainya, kamu tidak menyukainya. Setelah mengatakan ini, Yi Yun berbalik dan kembali ke kamarnya. Setelah Fendi Zanders meninggalkan rumah Yi Yun, dia berjalan sendirian di jalan. Saat itu hampir jam 3 pagi, dan tidak ada seorang pun di jalan. Meskipun suhu di Jiangcheng masih cukup tinggi pada siang hari, suhu terasa lebih dingin pada dini hari. Sebenarnya Fendi Zanders tidak tahu apakah dia menyukai Yi Yun atau tidak, tapi dia tahu bahwa yang dia lakukan barusan hanyalah berhubungan S3 kilodetik dengan Yi Yun, bukan karena dia sangat menyukai Yi Yun. Bahkan saat ini, Fendi Zanders tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan penampilan Cleo Fei Lin di benaknya. Panggil. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, dengan ekspresi tak berdaya yang tidak biasa di wajahnya. Setelah mewarisi warisan Li Xiuqian, Fendi Zanders merasa peruntungannya seolah membaik, dan berbagai keindahan mulai bermunculan di sekelilingnya, serta berbagai godaan. Fendi Zanders juga pria normal. Menghadapi godaan seperti itu, dia juga berpikir untuk memanjakan dirinya sendiri, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa melakukan apapun yang membuat Cleo Fei Lin merasa kasihan. Tentu saja kejadian dengan Liu Chenwei adalah sebuah kecelakaan, karena Fendi Zanders tidak bisa mengendalikan emosinya saat itu. Bip-bip. Pada saat ini, peluit tiba-tiba terdengar di belakang Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders mendengar peluit, dia tertegun sejenak, lalu menoleh dan melihat, dan menemukan bahwa itu adalah taksi. Anak muda, apakah kamu ingin naik mobil? Sopir taksi menurunkan kaca jendela dan bertanya pada Fendi Zanders sambil tersenyum. Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, lalu mengulurkan tangannya untuk membuka pintu mobil, dan masuk ke dalam mobil. Nak, kamu mau kemana? Sopir taksi menoleh untuk melihat ke arah Fendi Zanders, dan bertanya kepada Fendi Zanders sambil tersenyum. Pergi ke istana Dijing. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, sopir taksi itu tertegun sejenak, dan ekspresi keterkejutan terlihat di matanya. Namun ia tidak banyak bicara, ia menyalakan mobil dan melaju menuju lokasi Dijing Manor. Jingle bell. Pada saat ini, ponsel Fendi Zanders tiba-tiba berdering. Fendi Zanders mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, hanya untuk mengetahui bahwa itu sebenarnya adalah panggilan Yi Yun. Melihat kata Yi Yun di telepon,
Fendi Zanders tampak sedikit malu, karena dia tidak tahu apa yang harus dia katakan padanya setelah menjawab panggilan Yi Yun. Panggilan. Fendi Zanders menghela napas berat, lalu menghubungkan telepon, dan berkata dengan lembut, ada apa? Fendi Zanders, mari bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa hari ini. Di masa depan, bisakah kita tetap berteman? Nada bicara Yi Yun tampak sedikit gugup. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Yi Yun, dia tertegun, dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Bab 559. Bisakah kita tetap berteman? Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Yi Yun, dia tercengang. Karena Fendi Zanders tidak pernah menyangka bahwa Yi Yun memanggilnya untuk menemukannya hanya untuk mengatakan ini. Kata-kata ini seperti sambaran petir, menghantam langsung kepala Fendi Zanders. Tanpa Cleo Feilin, Fendi Zanders pasti akan memilih bersama Yi Yun. Karena Fendi Zanders merasa sangat beruntung bisa mendapatkan pacar seperti Yi Yun. Hanya saja Fendi Zanders tidak punya cara untuk bersama Yi Yun sekarang, karena dia tidak ingin melakukan apapun yang menyinggung Cleo Feilin. Yi Yun, menurutku kamu sangat baik, tapi aku benar-benar tidak bisa bersamamu karena menurutku aku tidak cukup baik untukmu. Fendi Zanders balas berbisik pada Yi Yun. Apakah kamu mencoba menghiburku? Ketika Yi Yun mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tidak bisa menahan tawa getir. Aku tidak menghiburmu, aku benar-benar tidak pantas untukmu. Fendi Zanders mengulangi. Oke, aku tidak ingin mendengarmu mengatakan ini sekarang, jadi aku akan bertanya padamu, apakah kita masih berteman di masa depan? Yi Yun bertanya dengan suara tercekat. Fendi Zanders mengerutkan kening, dengan ekspresi kusut yang tidak biasa di wajahnya. Karena dia tidak tahu bagaimana dia harus menangani hubungannya dengan Yi Yun. Kamu tidak berani menjawab pertanyaanku sekarang karena kamu khawatir kamu akan jatuh cinta padaku di kemudian hari, kan? Yi Yun bertanya sambil tersenyum. Iya. Fendi Zanders tidak menyembunyikannya kali ini, dan langsung mengakuinya. Apakah ada yang salah dengan jatuh cinta padaku? Yi Yun bertanya dengan ringan. Karena meskipun aku jatuh cinta padamu, aku tidak bisa menikahimu, dan aku tidak bisa memberimu gelar apapun. Menurutku itu tidak adil bagimu, jadi aku tidak ingin mempengaruhi hidupmu karena saya. Fendi Zanders berkata dengan suara rendah. Tapi aku tidak peduli dengan hal-hal ini. Jika aku bisa bersamamu, aku tidak peduli dengan hal-hal ini. Yi Yun berkata terus terang. Aku tidak mengerti mengapa kamu harus jatuh cinta padaku padahal kamu memiliki begitu banyak pelamar hebat di sekitarmu. Fendi Zanders bertanya dengan nada bingung. Entah kenapa aku menyukaimu, tapi menurutku kamu berbeda dari laki-laki lain. Mungkin aku hanya menyukai keunikanmu, Yi Yun menjelaskan dengan ringan, lalu melanjutkan, kamu belum menjawab pertanyaanku, bisakah kita berdua tetap berteman di masa depan? Panggil. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan meletakkan ponselnya. Fendi Zanders, aku menanyakan sesuatu padamu, jawab pertanyaanku dengan cepat. Yi Yun di sisi lain telepon berteriak kegirangan setelah melihat Fendi Zanders tidak berbicara. Dan Fendi Zanders melihat ponselnya di kursi, dan terdiam sejenak. Sopir taksi menoleh untuk melihat ke arah Fendi Zanders, dan kemudian berkata sambil tersenyum, adik, meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi saya menasihati Anda, terkadang Anda perlu menghadapi perasaan di hati Anda, beberapa hal-hal tidak. Kamu bisa mengelak jika kamu ingin menghindar. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata sopir taksi, dia tertegun sejenak, lalu mengertakkan gigi dan berkata dengan suara rendah, Tuan, tolong berbalik, ayo kembali. Apakah kamu yakin ingin kembali? Sopir taksi bertanya sambil tersenyum. Benar, pastikan untuk kembali. Fendi Zanders langsung mengangguk. Bagus. Sopir taksi setuju sambil tersenyum, lalu berbalik dan melaju menuju lingkungan tempat keluarga Yi Yun berada. Fendi Zanders tahu bahwa dia mencintai Cleo Feilin di dalam hatinya. Tapi barusan, setelah Fendi Zanders mendengar apa yang dikatakan Yi Yun, dia merasa beruntung bisa bertemu wanita seperti Yi Yun, dan dia tidak ingin mengecewakan Yi Yun. Setelah sopir taksi berbalik, dia berlari sepanjang jalan, dan butuh waktu kurang dari 5 menit untuk menghentikan mobilnya di depan gerbang komunitas Yi Yun. Fendi Zanders mengulurkan tangan untuk mencari dompetnya untuk membayar mobil, tetapi saat ini dia menyadari bahwa dia sedang terburu-buru ketika keluar. Dia mengenakan pakaian yang dibeli oleh Yi Yun, dan dompetnya masih ada di kamar mandi rumah Yi Yun. Anak muda, jika kamu tidak punya uang, lupakan saja, aku akan membayarmu kali ini. Sopir taksi sepertinya melihat Fendi Zanders lupa membawa dompetnya, jadi dia tersenyum dan mengatakan sesuatu kepada Fendi Zanders. Tuan, saya akan mengembalikan uang itu kepada Anda. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, lalu mengulurkan tangan dan membuka pintu mobil dan keluar dari mobil. Setelah turun dari mobil, Fendi Zanders melirik nomor plat taksi tersebut, lalu berbalik dan berlari menuju lingkungan tempat rumah Yi Yun berada. Bang bang bang. Setelah sampai di depan rumah Yi Yun, Fendi Zanders tidak ragu sama sekali, dan langsung mengetuk pintu dengan paksa. Mencicit.
Pintu terbuka, dan Yi Yun keluar dengan mengenakan gaun tidur berenda. Ketika Yi Yun melihat Fendi Zanders berdiri di depan pintu, kilatan keterkejutan muncul di matanya, dan dia bertanya kepada Fendi Zanders dengan tidak percaya, "Kamu, bagaimana kamu kembali?" Fendi Zanders tidak menjawab pertanyaan Yi Yun, tapi langsung mengulurkan tangan dan menarik Yi Yun ke dalam pelukannya, lalu keduanya berpelukan dan berciuman bersama. Yi Yun memeluk Fendi Zanders erat-erat, merasakan betapa mendominasinya pria ini. Sesaat kemudian, tubuh lembut Yi Yun bergetar sedikit, dengan sedikit rasa malu dan pesona di matanya, dia bertanya kepada Fendi Zanders dengan suara menawan, sudahkah kamu mengambil keputusan? Yah, aku sudah mengambil keputusan. Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah. Cintai saya. Yi Yun memandang Fendi Zanders dengan penuh kasih sayang dan berkata. Mendengar perkataan Yi Yun, darah Fendi Zanders langsung mendidih. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung membawa Yi Yun ke sofa di ruang tamu, lalu melepas pakaiannya secara berurutan. Setelah melihat Fendi Zanders melepas pakaiannya, Yi Yun pun melepas piyamanya sendiri, lalu dengan lembut memeluk leher Fendi Zanders. Fendi Zanders memandang Yi Yun dalam pelukannya dengan ekspresi gembira yang luar biasa di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia mengamati Yi Yun dari jarak sedekat itu. Wajah halus dan menawan, bibir kemerahan, dan aroma samar di tubuhnya, masing-masing sudah cukup membuat Fendi Zanders gila. Mata indah Yi Yun tertutup rapat, dan bulu matanya yang melengkung sedikit bergetar, menutupi ketegangan di hatinya. Setiap bagian dari Yi Yun begitu halus dan sempurna, tetapi Fendi Zanders hanya memiliki satu pikiran di hatinya saat ini, yaitu mengasihani wanita ini. Apakah tidak apa-apa? Fendi Zanders bertanya pada Yi Yun dengan lembut. Oke. Yi Yun menutup matanya rapat-rapat, bibirnya sedikit bergetar, dia sangat glamor. Setelah beberapa saat, Yi Yun mengerang dan mengerutkan kening. Setelah melihat Yi Yun seperti ini, Fendi Zanders merasa sangat tertekan, dan segera menghentikan gerakannya. Beberapa detik kemudian, Yi Yun perlahan membuka matanya, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan suara lembut, oke. Mendengar kata-kata ini, Fendi Zanders menjadi gila seolah-olah dia telah menerima beberapa perintah. Dan Yi Yun memandang Fendi Zanders di tubuhnya, matanya penuh cinta. Bab 560. Melihat wajah Yi Yun yang malu-malu, Fendi Zanders pun menjadi tidak bermoral. Malam ini, Fendi Zanders dan Yi Yun pertama-tama berada di ruang tamu, lalu datang ke kamar mandi, dan akhirnya kembali ke kamar tidur. Mereka berdua bolak-balik sepanjang malam, lalu perlahan berhenti. Fendi Zanders mengulurkan tangan dan menepuk punggung Yi Yun dengan lembut, dan berkata dengan lemah, kami lelah, ayo istirahat. Memeluk. Yi Yun berkata pada Fendi Zanders dengan hati-hati. Bagus. Mendengar kata-kata tersebut, Fendi Zanders segera memeluk Yi Yun ke dalam pelukannya, lalu berkata dengan lembut, tidurlah. Kebaikan. Yi Yun mengangguk patuh, lalu meringkuk ke pelukan Fendi Zanders, dan perlahan menutup matanya. Mungkin karena dia terlalu banyak bergerak sekarang, jadi Yi Yun segera menutup matanya dan tertidur. Saat ini, Yi Yun telah kehilangan aura dewinya di depan Fendi Zanders. Kini dia hanyalah bidadari yang bersedia menjadi gadis kecil Fendi Zanders. Fendi Zanders tahu bahwa dia tidak punya cara untuk menolak gadis seperti itu. Fendi Zanders berbaring di tempat tidur sambil memandangi langit-langit seputih salju dengan ekspresi sangat tak berdaya di wajahnya. Karena Fendi Zanders merasa apa yang dialaminya hari ini seperti mimpi, yang membuat orang merasa sangat luar biasa. Pertama, dia banyak berjudi di kasino, dan kemudian menghadapi dua pembunuhan, terutama yang terjadi di Dongjiang. Fendi Zanders menghadapi dua pembunuh yang sangat profesional. Jika bukan karena reaksi cepat Fendi Zanders, dia dan Yi Yun mungkin sudah mati di tepi sungai. Tentu saja, yang paling tidak diharapkan Fendi Zanders adalah dia berhubungan seks dengan Yi Yun. Fendi Zanders tidak pernah menyangka bahwa alasan Yi Yun mengganggunya hanyalah karena Yi Yun menyukainya. Panggil. Fendi Zanders menghela nafas lega, dan kemudian jatuh ke alam mimpi dalam keadaan linglung. Mungkin karena dia terlalu banyak buang air kecil tadi malam, jadi Fendi Zanders tidur sampai jam 12 siang. Ketika Fendi Zanders membuka matanya lagi, wajah cantik yang membawa bencana bagi negara dan orang-orang terlihat di mata Fendi Zanders. Saat ini, Yi Yun sedang menatap Fendi Zanders dengan matanya yang menawan. Kapan kamu bangun? Fendi Zanders mengulurkan tangannya dan langsung memeluk Yi Yun ke dalam pelukannya, lalu mulai meraba-raba bagian dalam pakaian Yi Yun. Mungkin karena keduanya sudah menjalin hubungan tadi malam, jadi saat ini Yi Yun tidak berniat mengelak sama sekali, sebaliknya, dia aktif bersandar di pelukan Fendi Zanders. Aku baru saja bangun belum lama ini. Yi Yun membalas Fendi Zanders dengan ringan. Lalu kamu terus menatapku seperti ini ketika kamu bangun. Fendi Zanders membeku sesaat, lalu bertanya sambil tersenyum. Ya. Yi Yun sedikit mengangguk. Kapan kamu jatuh cinta padaku? Fendi Zanders ragu sejenak, lalu bertanya pada Yi Yun dengan lembut. Aku juga tidak tahu.
Yi Yun menggelengkan kepalanya sedikit, dan kemudian melanjutkan, pokoknya, aku hanya menyukaimu, menurutku kamu berbeda dari semua pria yang kukenal, apakah kamu ingin melakukan itu lagi? Fendi Zanders bertanya pada Yi Yun sambil tersenyum. Aku tidak datang, aku hampir terkoyak olehmu tadi malam. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Yi Yun buru-buru menjawab dengan mulut kecil. Bukan kamu yang memutuskan. Fendi Zanders memandang Yi Yun dan tersenyum, lalu berbalik dan menekan Yi Yun di bawahnya. Ah. Setelah beberapa saat, Yi Yun memanggil dengan lembut. Simons mulai gemetar hebat dan tidak berhenti sampai pukul 2 siang. Setelah itu, Yi Yun langsung bangun dan berjalan ke kamar mandi, mandi sederhana, lalu berganti baju baru. Harus dikatakan bahwa Yi Yun adalah gantungan baju yang alami, tidak peduli pakaian apa yang dia kenakan, dia sangat cantik. Pada saat ini, Yi Yun mengenakan gaun pendek dengan pinggul yang membungkus, rambut panjangnya yang lembut diikat di belakang kepalanya, sosoknya sangat seksi, dan sepasang pahanya yang ramping dan lurus halus, membuatnya hampir mustahil untuk bergerak. Mengalihkan pandangannya. Fendi Zanders berbaring di tempat tidur dan menatap Yi Yun di depannya, diam-diam menghela nafas dalam hatinya betapa baik yang dia lakukan di kehidupan sebelumnya untuk bisa berhubungan seks dengan wanita seperti itu. Bangunlah dengan cepat, aku ingin makan, aku lapar. Ketika Yi Yun melihat Fendi Zanders masih terbaring di tempat tidur, dia menatap Fendi Zanders dengan tatapan centil. Bagaimana kamu bisa makan enak? Fendi Zanders menjawab tanpa daya. Itu tidak tersiksa olehmu, kata Yi Yun dengan mata mengedip. Fendi Zanders tersenyum tak berdaya, tidak punya pilihan selain bangun dan berjalan ke kamar mandi, lalu mandi, dan berganti pakaian yang baru dibeli Yi Yun. Setelah keduanya berpakaian lengkap, mereka keluar dari komunitas sambil berpegangan tangan. Setelah meninggalkan komunitas, keduanya memanggil taksi dengan santai, pergi ke restoran di pusat kota, dan memesan makanan dengan santai. Kapan kamu akan kembali ke Hendian? Fendi Zanders bertanya pada Yi Yun dengan lembut. Malam ini. Yi Yun dengan lembut menjawab Fendi Zanders sambil makan. Fendi Zanders mau tidak mau tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata Yi Yun, dengan ekspresi kecewa di wajahnya, dan kemudian berkata dengan suara rendah, apakah kamu akan pergi begitu cepat? Benar, aku kembali kali ini hanya untuk melapor di sekolah, dan aku tidak berencana untuk tinggal lama. Yi Yun juga berkata dengan sedikit enggan. Lalu kapan kamu akan kembali? Fendi Zanders memandang Yi Yun dan bertanya. Apakah kamu merindukan aku? Ketika Yi Yun mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tersenyum bahagia. Tentu saja aku merindukanmu. Fendi Zanders berkata cepat. Aku tidak tahu kapan aku bisa kembali, tapi jangan khawatir, selama aku punya waktu, aku akan kembali untuk mencarimu. Kata Yi Yun sambil tersenyum. Baiklah kalau begitu, makanlah dengan cepat. Fendi Zanders menatap Yi Yun dan berkata. Makan cepat. Yi Yun membeku sesaat ketika dia mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan bertanya dengan nada bingung, mengapa kamu ingin makan dengan cepat? Hemat waktu, kita berdua bisa melakukannya lagi saat kita kembali. Fendi Zanders memamerkan giginya dan berkata sambil tersenyum. Dasar mesum, kenapa kamu memikirkan hal-hal ini dalam pikiranmu? Yi Yun menatap Fendi Zanders tak berdaya, lalu berkata dengan ringan, setelah makan malam, temani aku menonton film, lalu antar aku ke bandara. Aku ada penerbangan jam 8 malam, jadi harus ada waktu. Apakah kamu tidak akan pulang? Fendi Zanders bertanya tanpa daya. Kembali padamu hantu berkepala besar. Yi Yun menatap Fendi Zanders dengan tajam, lalu mengeluarkan tasnya, mengeluarkan kunci mobil darinya, menyerahkannya kepada Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut, ngomong-ngomong, mobilku masih diparkir kemarin. Di depan restoran di mana kita berdua makan malam, kalau ada waktu bisa bawa mobil pulang, pokoknya saya tidak butuh, biasanya bisa mengendarainya, dan lebih nyaman. Saya tidak akan membukanya. Jawab Fendi Zanders ringan. Mengapa? Yi Yun berteriak kebingungan. Saya tidak mampu membeli bensin. Kamu. Yi Yun melihat ekspresi sangat tak berdaya di wajah Fendi Zanders, dan tidak tahu harus berkata apa.